untuk step kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan teknik floating. Apa itu teknik floating? Untuk hasil akhirnya nanti bisa Anda lihat untuk bagian menu dan bagian isi posisinya adalah bersebelahan. Tetapi untuk hasil sementara yang kita buat adalah tidak bersebelahan. Ini bagian menu dan ini bagian isi. Kita akan memposisikan bagaimana bagian menu dan bagian isi bisa bersebelahan yang kita namakan sebagai teknik floating. Oke, kita masuk ke dalam Macromedia Dreamweaver. Saya klik. Kita masuk ke dalam bagian CSS. Yang pertama, kita harus menambahkan kode float pada bagian-bagian tertentu pada ID di dalam layout Anda. Yang pertama adalah bagian header. Oh, sorry. Bagian logo atas. Saya klik 2 kali, lalu pada bagian box. Untuk floatnya kita atur pada bagian left, kiri. Apply, oke. Begitu juga untuk bagian header. Saya klik 2 kali di bagian box. Kita floatingnya bagian left, apply, dan oke. Selanjutnya di bagian menu, saya klik 2 kali. Untuk bagian boxnya kita kasih left juga. Begitu juga bagian isi. Saya klik 2 kali. Kita beri float, left, apply, dan oke. Yang terakhir adalah bagian footer. Box, float, left, apply, dan oke. Mengapa kita memberikan nilai float left? Karena nantinya akan dimulai untuk bagian objeknya dari sebelah bagian kiri. Jadi menu nanti sebelah kiri, lalu bagian isi ini akan mengikuti di bagian kirinya lagi. Jadi bisa bersebelahan. Setelah itu kita save dulu untuk bagian CSS-nya. Lalu kita masuk ke bagian HTML, lalu kita preview. Nah, seperti ini. Terlihat di sini sudah tampak bersebelahan, tetapi hasilnya yang terjadi adalah bagian dasar tidak mengikuti pada bagian-bagian yang lainnya seperti logo atas, header, menu, isi, dan footer. Karena bagian dasar tidak terkena efek floating. Caranya, kita akan membuat sebuah ID baru dengan nama clear yang akan kita fungsikan untuk menghilangkan efek dari floating, sehingga untuk bagian dasar ini bisa mengikuti. Oke, kita masuk ke bagian Dreamweaver. Di bagian CSS, saya klik kanan, new. Di sini saya buat ID baru dengan nama clear seperti ini. Saya oke. Lalu pada bagian box, di sini ada clear, kita pilih yang bold untuk menghilangkan clear dua-duanya, bagian left ataupun right. Kita bisa menggunakan yang bold. Apply, oke. Setelah kita buat CSS-nya, kita akan memasukkan di bagian HTML-nya juga. Saya save terlebih dahulu. Lalu bagian HTML ini kita tambahkan untuk clear-nya. Insert div tag. Klik. Lalu kita posisikan after tag, ya, setelah tag footer. Jadi setelah tag footer kita tambahkan ID clear. Oke. Lalu untuk teksnya di bagian clear ini, ya, bagian bawah ini kita hilangkan, kita hapus. Lalu kita bisa file save dan silahkan di
preview di browser. Maka otomatis bagian dari dasar akan mengikuti bagian footing yang lainnya seperti logo atas, header, menu, dan isi dan footer. Seperti ini. Dia mengikuti. Tidak seperti tadi. Dia tidak mengikuti. Terlihat perbedaannya ya. Demikian pemakaian dari efek footing di dalam CSS. Silakan mencoba.